Lalu bagaimana kisah dan perjuangan warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Teheran, Iran hingga bisa kembali ke tanah air? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Sultan Fatoni, WNI asal Samarinda. Selamat siang Pak Fatoni, bagaimana kondisi Bapak hingga siang hari ini dan kemarin dari Iran sendiri atau bersama keluarga Pak? Saya di Iran sama istri, anak umur 7 tahun dan satunya 3 tahun. Kondisinya saat ini seperti apa Bapak dengan istri dan juga kedua anak tersebut? Ini mereka lagi tidur soalnya capek kemarin perjalanan itu 6 hari ya. Di jalan kami 6 hari di jalan. Oke, total perjalanannya tadi 6 hari, itu boleh diceritakan nggak Pak melewati mana saja dan apakah dalam perjalanan juga ada mungkin semacam peringatan-peringatan yang diberikan oleh petugas? Ya, ini saya dan keluarga tinggal di kota Mashhad di Iran. Jadi itu sekitar 850 kilometer dari Teheran. KBRI Oh, Teheran itu meminta kami untuk datang ke titik kumpulnya di KBRI Teheran oke, di hari Rabu. Di hari Rabu, ya. oke, berarti memang Jadi dari tempat Bapak tinggal ke Teheran sendiri pun sudah cukup jauh dan memakan waktu begitu ya Pak? ya, ya. Dari Salah satu Teheran sendiri Bapak ke Azerbaijan itu berapa lama Pak? dari Teheran ke perbatasan Azerbaijan itu 10 jam naik darat ya. Kem- Kemudian setelah 10 jam di Sebelum Azerbaijan, itu juga sempat ya, ya Bapak, sebelum lanjutkan Pak, boleh? sebelum antara kami datang ke Mashhad dan menuju Azerbaijan itu karena menunggu teman-teman dari kota lain juga kumpul di Teheran, kami sempat nginep semalam di KBRI Teheran itu. Ya, Oke, berarti memang kurang lebih 6 hari itu termasuk juga tiba di titik kumpul Teheran, kemudian ke Azerbaijan dan juga berkumpul bersama warga negara Indonesia lain di sana, begitu ya Pak? ya, Ketika itu berkumpul itu situasinya seperti apa Pak dengan warga negara Indonesia yang lainnya? ya itu ada satu orang yang di asrama mahasiswanya itu sempat meledak itu jadi kakinya luka juga ada yang sudah mengungsi dari as rumahnya dia karena tempatnya juga kena bom gitu juga ada. Kalau di tempat Bapak sendiri Pak, tempat Bapak tinggal sendiri seperti apa Pak? Kalau di kota Mashhad ini kota bagian timur Iran ya jadi agak jauh itu cuma ada drone ya sampai beberapa hari itu drone tapi menurut pemerintah Iran itu sempat ditembak di atas jadi nggak sempat jatuh cuma sekali aja jatuh di dekat bandara di Mashhad itu sempat ada kayak kebakaran asap tinggi gitu dan juga sempat hari yang ketiga itu Minggu sempat juga ada suara di atas gitu bum bum juga tapi katanya juga sempat ditembak di atas nggak sempat jatuh tapi listrik sempat mati. Nah, Situasi tersebut terjadi berapa lama Pak? Ada drone di atas rumah Bapak, kemudian ada mungkin sirine-sirine peringatan itu terjadi kira-kira berapa lama? itu ya hari Sabtu, Minggu, Senin itu ada terus, tapi ya sekali-sekali gitu, sore biasanya sore itu. Tiap hari Lalu, dari Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. oke, 3 hari berarti ya Pak dari Sabtu, Minggu, Ya. Senin. Lalu aktivitas Bapak dan juga keluarga sendiri seperti apa Pak selama 3 hari tersebut? Ya, kebetulan kan itu serangan hari Jumat, Sabtu itu kan ada pembatasan internet di Iran. Sebutnya nasionalisasi internet gitu lah ya. Jadi beberapa situs luar negeri tidak bisa diakses. Kebetulan anak-anak Indonesia yang di Masyad ini kan kirim uangnya itu lewat kripto, situs kripto. Jadi situs kripto itu pas mulai internet dibatasi tidak bisa diakses. Jadi kita khawatir kehabisan uang itu sempat ya. Jadi kita ngirit itu. Itu.
Oke, lalu kemudian Bapak memutuskan untuk dievakuasi itu apakah Bapak dan keluarga mencari tahu atau mungkin ada pihak dari diplomat kita yang reach out atau seperti apa, Pak? Ya, memang ada grup WNI Iran gitu. Di situ sejak serangan kedua hari Sabtu itu sudah ada mahasiswa yang nanya apakah ada akan ada evakuasi, terus dari KBRI tunggu saja nanti akan ada. Jadi terus diumumkan hari Selasa itu katanya ini sudah siaga 2, siap-siap aja. Terus hari Rabu ternyata diinformasikan kalau sudah siaga 1 berarti sudah evakuasi gitu. Lalu ketika dalam proses mau evakuasi itu apakah keluarga di Indonesia sempat berkomunikasi juga dengan Bapak menanyakan situasi terkini Bapak dan keluarga di sana? Jadi sejak hari Sabtu itu kan internet tidak bisa dibatasi ya. Kami agak kesulitan menghubungi keluarga di Indonesia. Semua WNI kelihatannya kayak seperti itu. Karena WhatsApp tidak bisa diakses, Instagram tidak bisa, nelpon kesulitan ya. Jadi kadang ada yang ngusahain juga kirim email, tapi kirim email kalau emailnya itu yang tidak bikinan Iran itu belakangnya tidak IR, tidak bisa juga dibuka, tidak bisa buat ngirim juga. Jadi teman-teman kayak saya kebetulan punya email kampus, jadi bisa untuk ngirim. Jadi lewat email itu. Oke, berkomunikasinya menggunakan email ya Pak? Iya, dengan juga, iya. Oke, Pak Fatoni, ini kan sebenarnya ada di gelombang pertama ini ada kurang lebih 29 WNI yang akan dievakuasi untuk pertama kalinya. Lalu apakah Bapak ada mendengar informasi kenapa terpisah nih antara 11 orang yang Bapak duluan, kemudian terpisah dengan 18 lainnya. Sempat tertahan di mana saja dan situasinya seperti apa? Ya, sebetulnya di hari Senin itu kan ada 3 kloter. Kloter 1, 2 itu Qatar. Saya kloter yang ketiga sebenarnya terakhir. Oh. Tapi saya nyampe duluan di Jakarta. Ada informasi dari kloter 1 dan 2 lewat Qatar itu ternyata mereka pas berangkat itu tidak bisa. Pertama mereka kendalanya dari Azerbaijan ke Qatar itu tidak bisa melewati udara Iran karena takut ada bom. Terus habis itu mereka harus muter jadi 6 jam. Ternyata pas muter itu pun pas sebelum nyampe Qatar katanya udara Qatar juga ditutup karena ada bom juga. Terus mereka terpaksa harus turun di Jeddah. Di Jeddah pun karena terpaksa mereka tidak boleh keluar dari pesawat selama 6 jam gitu. Informasinya dari teman-teman. Selama 6 jam baru boleh Qatar ngumumin bandaranya, udaranya sudah dibuka baru mereka ke Qatar. Di Qatar pun karena banyak orang yang menuju Qatar dan pengen naik pesawat dari Qatar, katanya antrian luar biasa panjang, jadwal maskapai penerbangan pun dijadwal ulang. Jadi mereka kesulitannya di situ, macetnya. Coba. Pak Fatoni tadi sempat mengatakan kalau yang melalui Qatar ada antrian yang sangat panjang. Apakah di kloternya Pak Fatoni ini ada yang kloter 3 ini pakai Turkish Airlines ada antrian yang panjang juga Bapak? Tidak, kami nyampe Turkish Airlines itu sudah dijemput oleh KBRI Turki, KJRI Istanbul. Jadi kami lancar karena mereka membantu langsung melewati jalur yang tidak melalui antrian, bisa itu. Jadi dapat bantuan dari KJRI Istanbul. Oke. Bapak, harapannya Bapak terakhir nih sebelum Bapak juga sebentar lagi akan terbang menuju Samarinda, harapannya apa Pak? Harapannya ya karena saya kuliah ini kurang sebentar lagi, 1 semester lagi kalau bisa selesai ini. Kalau bisa saya di sana aman lagi dan bisa melanjutkan kuliahnya. Tinggal dikit lagi. Ya. Ya kita sama-sama berharap memang konflik ini tidak akan menjadi lebih panjang lagi supaya juga Pak Fatoni bisa balik dan juga menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih sekali Bapak Sultan Fatoni, salam sama keluarga dan selamat beraktivitas kembali.